kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Kira-kira bisa kita balas. Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, rahmati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kok ente doakan rahmat? Ente mau doakan apa Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosanya Nabi Muhammad. Allah sudah mengampuni, sudah dijamin. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ente mau doakan apa sama Nabi Muhammad? Oh, masukkan ke dalam surga. Loh, surga itu haram dimasuki oleh seluruh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Beliau mengatakan gara'tu babal jannah faqala li khazinuha man bil bab faqultu ana Muhammad faqala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Nanti aku bakal ketuk pintu surga. Penjaga pintu surga bertanya, siapa yang mengetuk pintu surga? Nggak ada yang mengetuk pintu surga. Siapa nih yang mengetuk pintu surga? Aku Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka sebelum engkau wahai Muhammad. Sallallahu alaihi habib. Mau doakan apa sama Rasulullah ini? Supaya selamat dari neraka. Nggak ada neraka akan menyentuh Nabi. Nggak ada. Nabi yang banyak mengentas dari neraka umatnya nanti. Gak bisa. Fa innaka la tadzi nabiyaka ya fata walau ji'tahu alal aini sa'iri. Kamu gak akan bisa balas Nabi kamu sekalipun dari Lumajang berangkat ke Madinah, bukan naik pesawat, bukan jalan kaki, jalan dengan bola mata kamu sampai Madinah, gak bisa balas. Walau anna sa'aina kulla hinin alal ahdagi la fawqan najaib. Kalau seandainya kita setiap saat kita usaha sampai kita misalnya bukan hanya banting tulang saudara, kita jalan sampai dengan mata kita nggak bisa, itu dikatakan pantas untuk bisa membalas Rasulullah. Ente kenal sama Allah karena Nabi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kamu menjadi orang beriman karena dakwahnya Nabi. Kamu bisa baca Quran karena Nabi. Semuanya karena Nabi. Nggak akan bisa. Terus apa yang harus kita doakan untuk Rasulullah? Salawat kepada Nabi. Apa salawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa balas Rasulullah kecuali Allah. Ya Allah, haturkan salawatmu kepada Nabi Muhammad. Bukan kita doakan ampuni, rahmati, nggak ada. Doa lahu, kita mendoakan Nabi bukan karena Nabi butuh dengan doa kita, tapi kita mohonkan Allah yang membalas Rasulullah. Allah yang membalas kepada Nabi dengan salawatnya, yaitu ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan salam kepada Nabi, salam cinta, salam hormat, salam rindu, salam kepada Nabi. Oh, saudara, yang salam sama Nabi ini benda padat. Salam sama Nabi, salam kepada Rasulullah, dan diwajibkan loh ini kita salam sama Nabi ini, bahkan dalam sholat. Tadi belum disebutkan, tadi itu ada kewajiban dalam sholat, ada kewajiban. Sebagian ulama menyatakan sholawat kepada Nabi itu wajib di luar sholat, fil umri maratan kamal hajj. Kalau di sholat wajib, ditambahi di luar sholat walaupun seumur sekali. Artinya kalau enggak, wah, ini meninggalkan wajib tuh. Malah ada menyatakan sholawat itu wajib bagi setiap orang yang mendengar nama Muhammad atau diceritakan Nabi Muhammad.
Di qaulin Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang kikir, orang yang bakhil itu yang ketika aku disebut atau ketika aku diceritakan tidak bersolawat kepada aku. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang yang kikir itu, kata Nabi, orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh daripada manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Siapa orang yang paling kikir? Bukan hanya karena nggak punya harta, yang melarat bisa dikatakan kikir. Yang melarat bisa dikatakan kikir, bukan hanya orang yang punya harta aja, yaitu orang yang beriman, ngaku cinta sama Nabi, diceritakan Nabi nggak sholawat kepada Nabi. Shallu alal Habib. Hati-hati. Karena itu sebagian ulama menyatakan setiap dengar nama Muhammad sholawat. Ini acara maulid ini acara sholawat nih. Diceritakan Nabi itu akhlaknya begini. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi itu adalah putih kemerah-merahan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi itu akhlaknya mulia. Allahumma shalli wa sallim. Begitu merokokan. Cerita sana cerita sini, bahaya. Ente kalau nggak bisa hadir maulid untuk bersolawat kepada Nabi, ente di bed lebih selamat. Kenapa? Ketika diceritakan Nabi, ketika disebut Nabi dan kamu tidak bersolawat kepada Nabi, jangan-jangan akan menjadi sebab kamu jauh dari rahmat Allah. Jangan ya, jangan. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kata Nabi SAW, inni adhkuru hajaran di Makkah kana yusallim alaihi. Aku masih ingat ada batu yang dulu di Mekah itu selalu bersalam kepada aku, kata Rasulullah. Wih, pohon-pohon bersalam kepada Nabi, semuanya bersalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi bersalam kepada Nabi. Bangun kita, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam salawat, salam salawat. Berapa kali kita salam kepada Nabi? Kenapa kok ya Nabi salam alaika kok pakai kaf khitab? Kan nabinya nggak ada. Kita diajar, dididik, diperintahkan oleh Allah salam kepada Nabi seperti ada di bawah kita itu Nabi, dan itu diwajibkan bagi kita. Salam dalam sholat tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya jangan pernah dilupakan ini orang satu ini. Setiap salam kepada dia, karena sesungguhnya yang dikubur jasadnya Nabi, tapi tidak dikubur rahmatnya Nabi, tidak dikubur cintanya Nabi kepada umatnya. Nggak ada mata jismun Nabi, dufina jismun Nabi, tapi nubuahnya Nabi nggak mati, risalahnya Nabi nggak mati. Karena itu kalau kita ziarah ke wali, kita ziarah ke wali itu ziarah kepada kedudukannya. Kenapa? Orangnya bisa mati, tapi kewalian itu nggak bisa mati. Lain kalau DPR, lain kalau presiden, lain kalau raja. Kalau mati sak kerajaannya mati. Kenapa? Nggak ada kerajaan di alam kubur, nggak ada wakil rakyat di alam kubur, nggak ada presiden di alam kubur, nggak ada menteri di alam kubur. Tapi Nabi Muhammad di kubur tetap Nabi, tetap jadi Rasul. Si wali itu tetap jadi wali. Karena itu kalau kita ziarah, kalau ente bisa sampai ada di Madinah, nggak apa-apa, ente salam di muka kuburan Nabi, ya Nabi salam alaika. Kalau tidak, ente ada di sini, hadirkan. Kenapa? Kerisahan Nabi tidak mati, kenabian Nabi tidak mati. Kita hadirkan Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita dididik begitu dalam Islam. Wajib itu hukumnya dalam sholat. Kenapa kita harus berdiri?
Kenapa berdiri sih? Kenapa berdiri? Saudara, Nabi itu memerintahkan sahabat. Nabi itu orangnya tawadhu memang. Kemudian Nabi merintahkan, jangan kamu seperti menghormati orang-orang ajam kepada rajanya. Berdiri kalau datang, jangan. Duduk. Rasulullah nggak senang. Ya sahabat, duduk. Sekalipun berat hati. Ketika datang Rasulullah, seorang sahabat penyair nggak kuat, berdiri dia sambil menyatakan, qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkur fardi ma hu mustaqimu, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadal jamala wa la yagumu. Aku ini kalau menghormati orang mulia, bangun, itu kewajiban. Ibu datang, aku bangun. Guru datang, aku bangun. Dan aku tidak bangun untuk mereka orang yang mulia. Itu tidak benar. Nggak ada. Aku heran bagi orang yang punya ilmu dan akal melihat sosok yang mulia ini, yang elok ini, yang hebat ini, yang tampan ini, yang bagus ini tidak berdiri. Nabi senyum. Kenapa? Karena Nabi itu melarang jangan kita menghormati beliau seperti raja. Masalahnya raja itu mewajibkan orang berdiri untuk dia. Itu satu kesombongan, nggak boleh. Tapi bangunnya Hasan bin Thabit itu karena mahabbah, karena cinta kepada Nabi, bukan karena dipaksa, tapi karena cinta kepada Nabi, karena hormat kepada Nabi. Maka itu boleh, saudara. Buktinya Nabi tidak marah kepada Hasan bin Thabit. Jadi jangan ada terkesan berdiri untuk Rasulullah seperti berdirinya raja, masyarakat untuk rajanya. Kenapa? Kalau enggak bisa dipenjara, kalau enggak bisa dipukul, kalau enggak bisa dihukum. Tapi berdiri untuk Rasulullah karena cinta, karena hormat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seharusnya kalau mentafsirkan hadis. Jangan nanti berdiri karena salam kepada Nabi masuk neraka, dosa, bid'ah. Ya, saya mau tanya, salam kepada Nabi, sholawat kepada Nabi itu zikir atau bukan zikir? Zikir atau bukan zikir? Zikir. Allah puji dalam Al-Quran orang berzikir berdiri, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir berdiri, berzikir duduk, berzikir tidur, itu semuanya bagus. Cuma Allah lebih mendahulukan berzikir berdiri, itu lebih utama, baru duduk, baru karena itu saudara, kita harus paham bahwa acara maulid ini adalah acara untuk menambahkan kita ta'alluq dengan Nabi. Apa ta'alluq itu ya? Ta'alluq itu bergantung hati dengan Nabi, cinta kepada Nabi. Kalau minum ingat Nabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi ya kalau saya minum? Oh, saya harus duduk. Oh, saya harus minum dengan tangan kanan. Oh, kalau panas saya nggak boleh meniup. Oh, kalau minum itu harus didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau minum itu jangan sampai ada menghabiskan langsung, tapi dengan diatur dengan tiga nafas. Oh, setelah itu ada doanya. Anda ada ta'aluk dengan Nabi, berarti Anda sudah ada hubungan dengan Rasulullah, ada ikatan dengan Nabi. Mau makan ingat sama Nabi, gimana? Oh, cara duduknya begini. Oh, cuci tangan dulu. Oh, baca ini. Oh, makan ini. Terus begitu. Mau masuk kamar mandi, mau pakai baju, mau tidur, mau ke pasar, mau itu, terus ingat Nabi. Tambahin lagi sholawat. Ini ta'aluk.
Kalau sudah ada ta'alluq, nanti meningkat, ada tasyawwuq, rindu sama Rasulullah. Sunnahnya Nabi nggak pernah ditinggal, salatnya berjamaah, baca Quran, puasa sunnah dilakukan, adab semuanya diikuti. Lama-lama bukan hanya cinta, rindu, ya Allah, ingin ketemu sama Rasulullah. Apalagi baca maulid diceritakan, wah Nabi itu tampannya begini, Nabi itu baunya begini, Nabi itu derajatnya begini. Dia semakin bergora, tasyawwuq. Dia akan menjadi orang yang rindu kepada Nabi. Kalau sudah rindu dengan Nabi, ada tadzawwuq. Nanti akan sampai tadzawwuq, bukan hanya rindu, tapi dia akan merasakan dekat dengan Nabi. Itu cita-citanya para aulia, saudara. Itu cita-cita yang tertinggi, saudara. Pingin dekat dengan Nabi. Tadi dalam qasidah apa? Asar Rabbul Karimu bimahdi fadlin yuballighuna aqasil umuniyah. Semoga Allah dengan kemurahannya menyampaikan kita ke cita-cita tertinggi. Apa cita tertinggi ini? Ru'yatun Nabi ya Allah, al-istima' bin Nabi fid dunya fil akhirah. Cita-cita tertinggi mereka adalah kumpul dengan Rasulullah dunia sampai akhirat. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyab maudhi'i. Harapannya mereka kumpul sama para aulia, kumpul sama para nabi, utamanya Nabi Muhammad, sampai di Jannatul Firdaus, ada di surga Firdaus. Wa antu ballighana min syarafil qurbi ilaika wa ila hadzal habibi ghayata amalina. Ente cita-citanya apa? Cita-cita pengen toko yang besar. Orang kafir juga bisa begitu. Cita-citanya kepingin kaya. Orang musuh Allah juga bisa begitu. Cita-cita. Tapi mereka ghayatul amal, yang menjadi puncak cita-citanya al-qurb minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Nabi Muhammad. Dapat ma'iyatullah, dapat ma'iyatun Nabi, dapat kebersamaan Allah dan kebersamaan Nabi sallallahu alaihi habib. Di mana dapat ma'iyatullah? Dengan takwa kepada Allah, dengan sabar. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Banyak itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana dapat ma'iyatun Nabi? Di sini ada beberapa hal, di antaranya sholawat kepada Nabi. Akrabukum minni manzilan yaumal qiyamah akrabukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyak sholawat kepada aku. Saudara, dekat sama gubernur, dekat sama raja, dekat sama presiden 2 menit, waduh, kita bangga, kita foto, kita abadikan, kita ceritakan kepada anaknya, bahkan kita diceritakan kepada cucunya. Ini mbah kamu waktu foto sama presiden. Belum tentu mereka min ahli jannah, belum tentu mereka ada di surga Allah. Tapi kamu dekat dengan Muhammad Rasulullah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Siap banyak salawat kepada Nabi? Saya mau tanya, kira-kira lebih banyak mana Anda menghisap rokok daripada bersolawat kepada Nabi? Meniup rokok daripada bersolawat kepada Nabi? Kira-kira dalam majlis ini misalnya Anda akan dekat dengan Rasulullah, Anda tinggalkan rokok, Anda ganti solawat kepada Nabi, kira-kira mau nggak? Jangan-jangan nggak punya hadapan seperti itu, jangan-jangan nggak punya cita-cita seperti begitu. Lihat ini mereka. Ya Allah, jadikan cita-cita utamaku adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul. Khawatir dekatnya sama direktur rokok nanti. Intabih, hati-hati.
semangat. Inilah maulid mengajarkan kita untuk ta'alluq, kemudian sampai akhirnya bisa tasyawwuq, akhirnya bisa tadawwuq. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang beruntung insyaallah dunia sampai akhirat. Majlis ini mudah-mudahan insyaallah akan menjadi pembuka hati kita, dipenuhi dengan cinta kepada Nabi, ta'alluq dengan Nabi, sampai akhirnya wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Mudah-mudahan insyaallah ruh kita semuanya akan bisa dimuliakan oleh Allah dengan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma arzuqnal ghurub minhu ya Rabb. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang dekat dengan Rasulullah. Urbutna bihi rabtan la yanhal. Lekatkan kami dengan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah terlepas daripada beliau dunia sampai akhirat. Dekat dengan Nabi di dunia itu adalah maqam yang tertinggi. Dekat dengan Nabi di barzakh itu adalah maqam yang tertinggi. Dekat dengan Nabi ada di surga, itu berarti surga yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?